Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama itu nikmat kesehatan. Karena Bapak Ibu, kalau tidak sehat, apalah arti harta, tahta, jabatan, dan segalanya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, bahkan untuk bernapas pun mereka harus bayar. Jadi wajib kita syukuri Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang telah hadir pada pagi hari ini atas undangan kami dengan agenda kegiatan rutin bulanan kita. Kemudian sebelum kita masuki inti acara pada kita pagi hari ini, saya izin untuk Bapak Ibu duduknya kita bikin seperti huruf U ya, biar enak, biar kelihatan semua. Udah Bapak Ibu ya, terima kasih. Kemudian saya akan mencoba untuk absen untuk kehadiran. Siapa kira-kira yang pada hari ini tidak hadir? Hari ini kita memang tidak banyak jumlahnya Bapak Ibu, karena kita tahu pada saat ini kita sedang mengalami bencana ataupun musibah, sehingga pertemuan kelompoknya beda ya, seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk pagi hari ini jumlah kita hanya sekitar 15 orang yang telah saya sampaikan undangan sebelumnya. Saya coba absen dulu, kira-kira ada nggak yang nggak hadir? Ibu Soneta, ada Bu ya? Oke, Ibu Masita, ada. Ibu Miskia, ada. Oke, Ibu Magdalena ada juga? Oh, ada Bu ya, sehat ya? Alhamdulillah Bu. Nampaknya 100% ya hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami sebagai pendamping program Keluarga Harapan bukan bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari Bapak Ibu, karena tentulah Bapak Ibu lebih banyak ya pengalamannya dari saya. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Kami ditekankan untuk menyampaikan program-program yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial melalui kami pendamping, untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan atau mau ada yang izin ke toilet dulu? Nggak ada ya? Yang anak dulu bentar Pak. Boleh Bu. Kita tunggu bentar ya. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Wah, kasih ya. Selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi ya, karena biar semangat kita tuh pagi terus. Oke Bapak Ibu, baiklah kita mulai saja materi untuk mempersingkat waktu. Jadi pada pagi hari ini tuh saya akan mencoba untuk menjelaskan apa aja sih yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya minta tolong nih perwakilan aja dari Bapak Ibu, 1 atau 2 orang untuk menyampaikan contoh untuk membantu anak itu berhasil di sekolah. Nah, boleh ya, coba Ibu Soneta, gimana Bapak Ibu untuk membantu anak sukses di sekolah? Ya, betul Bu, salah satunya itu kita memberikan semangat ya. Oke, bagus Bu Soneta, terima kasih. Terus yang kedua, coba Ibu Magdalena. Ya, Ibu Magdalena, betul juga, terima kasih ya. Jadi salah satunya kita menanyakan kabar setelah pulang sekolah. Ya, itu betul juga, bagus Bu Magdalena. Oke, terima kasih.
untuk membantu anak sukses dan berhasil di sekolah itu, yaitu bisa lihat Bu ya di gambar sini ya, ada bacaannya. Nah di sini peran penting itu Bapak Ibu adalah ada 3 nih. Pertama itu lingkungan, kemudian sekolah, nah di sini ada keluarga. Ya, atau keluarga dulu ya, keluarga. Nah, kemudian di lingkungannya seperti apa, kemudian di sekolahnya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya yang mempengaruhi. Nah, jadi kita tuh harus berusaha Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Seperti materi sebelumnya ya yang sudah disampaikan. Kemudian memberikan perhatian nah terhadap perilaku anak nih. Jadi kalau anak itu ada yang misalnya dia mau cari-cari perhatian nih, nah kita harus perhatikan mereka, kita harus tanyakan kenapa gitu. Nah ini paling penting, kita tidak melakukan kekerasan ya. Jadi kekerasan terhadap anak itu Ibu tidak membantu, jadi hanya membuat mereka itu menjadi nanti dia ini ya, kalau mereka misalnya salah dikerasin, nah mungkin dia nurut, nah gitu. Nah lama-lama nanti dia jadi keras Bapak Ibu, akhirnya dia tidak mendengarkan lagi apa yang kita sampaikan, walaupun dengan kekerasan. Nah kemudian kita juga meluangkan waktu, sempatkan untuk bermain. Bermain nggak mesti ya untuk misalnya ke mall, itu nggak perlu Bapak Ibu. Dengan main yang sederhana saja. Kadang anak itu kita main cuman kejar-kejaran atau main buaya-buayaan, itu sudah senang, mereka udah tertawa gitu ya. Kemudian kita bercerita, bisa kita bercerita dengan bahasa kita sendiri. Misalnya, oh nenek dulu, atau misalnya dulu kakek kamu kalau ke hutan itu, nah misalnya ketemu dengan monyet ataupun dengan apa gitu. Nah itu boleh Bapak Ibu ya, cerita yang sederhana nggak apa-apa. Kemudian kita berbicara dan mendengarkan anak. Jadi di rumah itu penting ya kita untuk berbicara, mendengarkan. Kalau anak ngomong, mak, saya mah, kita dengarkan aja. Pura-pura aja kita dengarin mereka. Nah jadi mereka tuh merasa diperhatikan gitu atau dipedulikan. Nah kemudian kita mendukung ya kegiatan belajar di rumah. Jadi kita berupaya kalau anak sedang belajar kita dukung gitu. Jangan nanti anak sedang belajar, dia sedang semangat, kita minta inilah kita ngajak yang kesana kesini gitu. Jadi kalau anak sedang belajar kita dukung. Fokus anak belajar dulu. Nanti setelah itu baru kita misalnya ada yang minta tolong kemana, ke warung misalnya boleh. Tapi kalau ketika anak sedang belajar kita dukung dulu. Fokus biar anak belajar. Nah, menjalin hubungan baik ya dengan pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekolah ini juga merupakan peran ya. Jadi sini ada sekitar 8 jam ya, 2 sampai 8 jam dalam satu hari itu. Anak itu belajar di sekolah. Nah, jadi kita harus mencoba untuk komunikasi dengan pihak sekolah. Jadi jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu ya untuk ke sekolah, untuk bertanya. Bu, gimana anak saya sekolahnya, ada alpanya nggak apa-apa Bu, sekolah pasti terima. Jadi kita nggak usah malu-malu. Disitulah bentuk kepedulian kita sebagai orang tua. Jadi nggak bisa ya Bapak Ibu menyerahkan semuanya itu kepada pihak sekolah. Ya Bapak Ibu berpikir seperti itu, atau saya udah di rumah udah gini-gini Pak. Tapi kita harus tetap mendukung. Bagaimana nih di sekolahnya, di lingkungannya, kita harus perhatikan juga supaya anak itu sukses. Nah, kemudian, nah di sini kita sebenarnya punya ada penayangan film, cuman karena keterbatasan alat, jadi saya cuman hanya fotokopi tadi Bu ya, buku pintar. Nah, jadi saya minta tolong, tapi di sini biar cepat, biar saya saja yang bacakan. Di sini ada cerita ya Bapak Ibu ya, coba lihat di halaman 56 itu cerita 4B. Udah ketemu Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah sudah ya. Nah, di sini ada cerita Ibu Lili dan Agus. Jadi saya ceritakan sedikit ya. Bu Lili pada pagi hari itu bertanya kepada Agus, "Kamu kelihatan murung, ada apa Agus?" Agus menjawab, "Teman-temanku mentertawakan aku waktu aku bilang ke mereka, aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana." Kemudian Bu Lili menjawab, "Pasti sangat menyakitkan, ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, Ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan Ibu sangat bangga padamu." Agus,
tapi kata teman-teman aku tidak mungkin bisa jadi sarjana karena aku miskin, tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Bu Lili berkata, sayang, Bapak dan Ibu akan berusaha keras membantumu meraih cita-citamu, tapi syaratnya kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap bisa meraih apapun yang diinginkan asal kamu bekerja keras. Nah, dari cerita di atas Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Nah, kemudian kira-kira apa yang dilakukan Bu Lili nih untuk membantu Agus supaya dia tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Nah, ini saya minta tolong lagi untuk dua orang untuk menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita tersebut. Nah, saya minta tolong nih sama Ibu Ketua. Coba Ibu Miskia. Nah, ya Bu, silakan Bu ya. Oh ya, betul. Salah satunya kita memberikan semangat ya kalau ada yang teman-teman yang mengejek ya. Bagus ya Bu Miskia, terima kasih atas jawabannya. Kemudian satu orang lagi, Ibu Satika, bisa Bu kasih contoh kira-kira untuk membantu anak sukses di sekolah itu gimana kalau anak sedang ada masalah tadi Bapak Ibu. Oke. Ya, betul. Terima kasih ya, Bu Sartika. Nah, jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau tadi di dalam cerita Bu Lili, kita tuh memberi kesempatan kepada anak kita ya, ataupun tadi contohnya Agus, untuk menyampaikan perasaannya. Jadi ketika dia datang pulang dalam keadaan sedih, jangan kita marahi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan, ada apa nak gitu. Kemudian kita biarkan mereka untuk mengeluarkan perasaannya, pendapatnya. Nah, terus kita juga mengajarkan ya, biar anak tuh berani untuk mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan. Nah, untuk yang kedua, apa nih kira-kira yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, kita tuh harus jadi dari dia belajar untuk mengungkapkan pendapat tadi. Nah, anak kita tuh jadi ini ya, ibaratnya lebih berani. Nah, terus nanti di sekolah dia juga bisa lebih dihargai. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Nah, amin ya. Kami minta tolong ini untuk saya juga di rumah, untuk Bapak Ibu. Kita coba menyampaikanlah perasaan, mempraktikkan ya. Kita coba mempraktikkan. Kita tanyakan gimana perasaan nak tadi di sekolah, terus pengalaman di sekolah itu apa aja tadi gitu, kontennya dapat berapa gitu kan. Nah, nanti anak itu ini Bu ya, belajar juga bicara, dia juga menyampaikan, oh ya tadi mak dalam kelas tuh ribut misalnya gitu ya. Nggak ini adik belajar, kawan-kawan ribut. Nah, nanti kan dengan masalah demikian kita bisa coba ke sekolah, menyampaikan ke gurunya, Bu tadi anak saya nyampaikan seperti ini. Nah, ataupun mak tadi saya berkelahi. Nah, kita bisa kasih masukan, oh berkelahi itu nggak baik nak, seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita karena keterbatasan waktu kita tutup. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya udah ngerti semua ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, sejauh ini mudah-mudahan kita mengerti dan kita bisa praktekkan ya. Ini bukan untuk Bapak Ibu aja nih, untuk saya juga pribadi di rumah. Nah, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bapak Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Saya minta maaf ya Bapak Ibu ya, apabila kalau dalam penyampaian ada yang bahasa yang tidak sesuai ataupun kurang enak didengar, kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri, mari kita mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.